Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran IPS kelas 7 untuk semester ini akan belajar sama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Gali Saputra. Alamatnya tinggal di Batu 9, Tanjung Pinang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya anak-anak semua tahu dulu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Baiklah, kita akan lihat dulu kompetensi inti. Kompetensi inti atau disingkat dengan KI, yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk semester 1 ada 2. Yang pertama adalah 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD 4.1 menyajikan hasil telaah konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Untuk indikator yang 3.1.1 menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. 3.1.2 menunjukkan lokasi Indonesia pada peta untuk memahami letak dan luas melalui peta. 3.1.3 menjelaskan persebaran sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. 3.1.4 menjelaskan jumlah, kepadatan, dan persebaran penduduk Indonesia. 3.1.5 menjelaskan kondisi geologis dan bentuk muka bumi. 3.1.6 menemukan ciri flora dan fauna asiatis, peralihan, dan australis. 3.1.7 menjelaskan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikator 4.1.1 menggambar peta persebaran fauna di Indonesia. 4.1.2 mempresentasikan hasil diskusi tentang bentuk muka bumi. 4.1.3 membuat laporan hasil telaah pengaruh kondisi geologis terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. 4.1.4 membuat laporan hasil observasi jumlah penduduk di daerahnya masing-masing. Untuk pertemuan pertama, nanti kita akan membahas tentang menjelaskan pengertian konsep ruang dan menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan terakhir kita akan mengadakan latihan. Tujuan pembelajaran pertemuan kita yang pertama ini adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang adalah
tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Ruang sangat penting sekali perannya bagi kehidupan makhluk hidup. Contoh saja, setiap manusia itu pasti punya rumah. Rumah adalah ruang secara pengertian karena digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Masih banyak lagi contoh ruang yang bisa kalian temukan. Nanti Bapak minta silakan ditambahkan di catatannya contoh-contoh ruang yang menurut kalian itu termasuk kepada ruang sendiri. Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, kita lihat dulu pengertian tentang interaksi antar ruang. Anak-anak Bapak harus paham dulu apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Sekarang kita penggal. Interaksi itu apa? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, ketika seseorang melakukan komunikasi melalui telepon, itu disebut dengan interaksi. Dan ketika seseorang melakukan komunikasi secara langsung, secara berhadapan, itu juga disebut dengan interaksi. Sekarang kita lihat hubungan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini pasti terjadi karena perbedaan antara suatu ruang A dengan ruang B itu pasti memiliki karakteristik yang khas dan berbeda-beda. Contoh kita ambil kepada tempat tinggal atau tempat tinggal anak-anak Bapak sekarang. Coba perhatikan apa-apa saja yang dihasilkan oleh daerah tempat tinggal anak-anak Bapak. Kita contohkan di Madong ya, di sekolah kita. Di sana banyak menghasilkan hasil laut. Hal itu tidak terlepas dari kondisi Madong sendiri yang merupakan daerah pinggiran laut. Berbeda dengan daerah yang berada di pegunungan, tentu saja daerah tersebut tidak menghasilkan ikan, maaf. Jadi, ketika orang yang tinggal di pegunungan itu membutuhkan ikan, tentu saja harus ada hubungan antara orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang di Madong. Jadi ketika orang yang tinggal di pegunungan membutuhkan ikan, orang yang di pegunungan akan pergi ke Madong untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengkonsumsi ikan. Nah, dari contoh itu bisa kita lihat telah terjadi interaksi antar ruang dari daerah Madong dengan daerah pegunungan. Ini adalah faktor yang pertama yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil beras. Nah, kita lihat dari dua wilayah ini mereka saling membutuhkan. Tidak mungkin wilayah A hanya mengkonsumsi sayuran tanpa memakai beras. Begitu juga sebaliknya wilayah B, tidak mungkin hanya mengkonsumsi beras tanpa mengkonsumsi sayuran. Jadi karena adanya perbedaan, ini mereka berdua saling membutuhkan. Jadi di sini terjadi interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan. Kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah faktor yang disebut juga dengan kesempatan antar ruang. Di sini kita lihat wilayah X, ada wilayah Y, dan ada wilayah Z. Di wilayah Y merupakan penghasil beras, wilayah Z merupakan penghasil sayuran. Jadi, wilayah X yang tidak menghasilkan apa-apa itu membutuhkan wilayah Y dan wilayah Z untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya kita lihat faktor selanjutnya yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu jalan, yang merupakan faktor utama dalam menghubungkan suatu daerah atau menghubungkan suatu ruangan.
Semakin mudahnya akses antar ruang, itu akan semakin memperlancar hubungan atau interaksi dari suatu daerah dengan daerah lain. Tidak hanya jalan, kalau kita lihat kondisi sekarang, teknologi juga sangat mempengaruhi interaksi antar ruang. Contoh, ketika pada zaman dahulu belum ada teknologi, daerah A untuk menuju daerah B itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika teknologi yang sekarang semakin canggih, tidak tentu waktu yang lama itu bisa dipangkas dengan sangat baik sehingga tidak akan lagi memakan waktu yang cukup lama. Nah, demikianlah materi kita tentang ruang dan interaksi antar ruang. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak yang telah mengikuti materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Untuk latihan atau tugasnya, silakan anak-anak Bapak tulis berasal dari mana saja barang-barang yang ada di rumahnya masing-masing. Apakah semua barang-barang tersebut berasal dari daerah tempat tinggal kalian atau tidak? Silakan ditulis di buku dan dikumpul paling lambat jam 12 siang ini. Jam 12 siang ini, gak ada yang lewat. Kalau lewat dari jam 12, dianggap tidak mengumpulkan tugas dan nilainya kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.